Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga hari ini kita semua dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tante Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih sudah berkenan mendengarkan YouTube saya. Nah, kali ini saya akan sedikit memamerkan ulasan media mengenai Niken pada akhir Maret kemarin. Yuk kita lihat bersama. Liputan ini ada di Kompas, ada juga di Republika, dan berikutnya ada di Bisnis Jakarta, dan juga kita bisa temukan di Berita 1, dan berikutnya bisa kita temukan di Tribun Kesehatan, lalu juga Pikiran Rakyat, dan ada di Menara 62, lalu juga ada di JPPNN, dan Oke News. Lalu ada beberapa lagi, banyak lagi media-media yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yuk kita intip apa sih tulisannya. Diambil dari Harian Ekonomi Neraca dengan judul berita yang bertuliskan khawatir berbalik menyerang tubuh, pengidap autoimun tidak bisa sembarangan divaksin COVID-19. Hal ini berhubungan karena pemerintah Indonesia sekarang sedang menggenjot jumlah warga Indonesia yang akan disuntik vaksin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat ini sudah lebih dari 10 juta penduduk Indonesia yang divaksinasi. Namun, tentu tidak semua warga bisa divaksinasi. Salah satunya yang tidak disarankan mendapatkan vaksin COVID-19 adalah penderita dengan penyakit autoimun. Penderita autoimun tidak bisa sembarangan menerima vaksin. Bisa jadi vaksin yang diberikan kepada penderita autoimun malah berbalik menyerang tubuh si penderita. Niken Tante Sudarmono, seorang penyintas autoimun terkemuka di Indonesia, membenarkan hal ini. Menurut perempuan 47 tahun yang sudah cukup lama bergelut dengan penyakit autoimun ini, jika pengidap autoimun menerima vaksin, ada kekhawatiran kekebalan tubuhnya malah melemah. Penderita autoimun malah rentan terinfeksi penyakit termasuk COVID-19, ujar Niken Senin 29 bulan 3 kemarin. Kata Niken, ada dua kekhawatiran yang bisa terjadi jika pengidap autoimun divaksin. Pertama, bisa saja vaksin malah mengaktifkan sistem kekebalan tubuh secara tidak aman atau tidak tepat. Kemungkinan lain, bagi penderita autoimun yang mengkonsumsi obat imunosupresan, itu malah membuat vaksin menjadi tidak efektif, tutur perempuan kelahiran Bandung ini. Niken juga mengingatkan imbauan Kementerian Kesehatan dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau yang dikenal dengan PAPDI agar pengidap autoimun sistemik untuk menunda vaksinasi COVID-19. Sebaiknya memang dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat, tutur Niken. Seperti diketahui, pengidap autoimun yang masih diperbolehkan mendapatkan vaksin sesuai rekomendasi PAPDI adalah tiroid autoimun, autoimun hematologi, dan inflammatory bowel disease atau IBD. Namun, ketiga jenis pengidap autoimun itu tetap harus dalam kondisi terkontrol. Pengidap autoimun seperti saya memang harus bersabar, sebab belum ada penelitian khusus soal keamanan vaksin COVID-19 untuk pengidap autoimun. Jadi, memang saya menyarankan agar tidak divaksin dulu, ujar Niken. Autoimun adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem imun pada tubuh. Sistem imun adalah suatu sistem pertahanan tubuh pada jaringan organ dan sel. Sistem imun berfungsi melindungi tubuh dari benda asing dan melindungi dari infeksi dan penyakit. Autoimun tergolong penyakit kompleks dan sulit diobati. Autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel sehat di dalam tubuh itu sendiri. Niken sendiri sudah bertahun-tahun menderita autoimun. Ia sudah berobat ke banyak tempat termasuk ke luar negeri, namun tidak kunjung sembuh juga. Sehingga Niken lantas mencoba membaca banyak buku dan jurnal ilmiah mengenai autoimun dan akhirnya menemukan formula yang tepat agar terbebas dari autoimun. Sebagai penyintas autoimun, Niken tentu punya sejumlah rekomendasi bagi pengidap autoimun menyikapi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Salah satunya melalui metode LOH 123. Apa itu LOH 123?
Yuk nantikan inspirasi menarik seputar kesehatan dari Niken Tantius Sudarmono. Nah, setelah saya bacakan semua ini, jadi makin bisa dipahami kan ya, kenapa autoimun sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih bersabar dulu mengenai vaksin ini. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.